البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dahulu ya. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Ibu akan absen. Amira, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir, Bu. Echa, Hadir, Bu. Habibah, Hadir, Bu. Kanaya, Hadir, Bu. Ryan, Hadir, Bu. Demian. Hadir, Bu. Baik, berarti hadir semua ya hari ini. Iya, Bu. Baik, materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya adalah akhlak terpuji. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang akhlak tercela. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan pada pertemuan sebelumnya, pada Anda semua untuk mencari apa itu pengertian dari akhlak tercela dan juga beberapa contohnya. Apakah Anda semua sudah mencarinya di rumah? Sudah, Bu. Oke, Ibu tes ya. Coba Aisyah jelaskan apa itu pengertian dari akhlak tercela dan coba beri satu contohnya. Akhlak tercela adalah perbuatan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia, Bu, karena mendatangkan dosa. Contohnya ghibah, Bu. Masya Allah, benar ya. Jadi akhlak tercela itu atau akhlakul majmumah itu adalah sikap atau tingkah laku yang buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia karena dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain serta mendatangkan dosa. Nah, Ibu akan menjelaskan 5 akhlak tercela, yaitu hasad, dendam, ghibah, fitnah, dan juga namimah. Anda semua sudah tahu apa belum pengertian dari kelima akhlak tercela tersebut? Belum, Bu. Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa pengertian dan juga upaya kita untuk menghindari akhlak tercela tersebut. Nah, yang pertama yaitu hasad. Jadi, Ananda sekalian, hasad itu adalah kata lain dari dengki, yang artinya adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki sifat hasad ini, ia selalu merasa iri jika melihat orang lain senang. Dan ia merasa bahwa yang berhak senang dan memiliki segala sesuatu itu hanyalah dirinya seorang. Dan upaya kita untuk menghindari perilaku hasad ini yaitu yang pertama, kita harus senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kedua, yaitu kita harus bersikap rendah hati. Yang ketiga, menyadari bahwa kelak kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang keempat, yaitu kita harus mengembangkan sikap qanaah. Yang kelima, kita tidak boleh lupa untuk memohon kepada Allah agar kita terhindar dari perilaku hasad ini. Kedua, yaitu dendam. Dendam adalah rasa marah yang kuat dari seseorang ataupun sekelompok orang yang disertai keinginan untuk membalas atau menyakiti seseorang atau kelompok lain. Allah Subhanahu wa taala sangat membenci perilaku dendam ini karena sifat pendendam ini akan merugikan orang lain. Maka upaya kita untuk menghindari perilaku dendam ini yaitu yang pertama, kita harus berusaha untuk memiliki sikap sabar ketika menghadapi masalah.
Yang kedua yaitu mengingat bahwa kita tidaklah perlu untuk membalas suatu perbuatan atau kejahatan orang lain, karena itu tidak ada manfaatnya bagi diri kita. Yang ketiga yaitu menyadari sepenuhnya bahwa orang lain berpeluang untuk melakukan kesalahan. Yang keempat yaitu menyadari bahwa diri sendiri pun mungkin di kemudian hari akan melakukan suatu perbuatan atau kejahatan. Karena kita juga tidak tahu apa yang akan kita lakukan di kemudian hari. Yang ketiga yaitu ghibah. Ghibah sudah sering sekali ya kita dengar. Ghibah atau menggunjing itu membicarakan sesuatu tentang seseorang yang tidak hadir dalam suatu percakapan ataupun pertemuan. Nah, hal yang dibicarakan ini merupakan aib atau kekurangan dari orang tersebut, baik itu benar ataupun salah. Islam sangat melarang perbuatan ini untuk dilakukan, karena kalaupun informasi yang dibicarakan atau yang dilontarkan itu benar, maka itu akan tetap saja melukai hati seseorang yang dibicarakan. Apalagi jika beritanya itu salah, maka itu akan menjadi fitnah. Upaya yang bisa kita lakukan untuk menghindari ghibah itu, yang pertama, kita harus memahami dosa ghibah. Kita harus sadar bahwa ghibah adalah dosa besar yang dapat merusak hubungan sesama manusia dan dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu merenungi diri sendiri, bahwa setiap orang pasti memiliki kekurangan. Dengan merenungi diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang dan tidak mencari-cari kekurangannya. Yang keempat yaitu fitnah. Fitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan orang, seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah, yang dapat menyebabkan rusaknya nama baik orang tersebut. Sehingga dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 191 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, yang artinya dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengingat bahwa luka karena benda tajam itu bisa hilang seiring waktu berlalu. Namun, luka karena tajamnya lisan seseorang sulit untuk dihapuskan dan akan senantiasa membekas di dalam hati orang yang difitnah. Nah, upaya kita untuk menghindari fitnah yaitu yang pertama, bergaul dengan baik kepada sesama orang. Yang kedua yaitu saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah. Yang ketiga yaitu melakukan klasifikasi terlebih dahulu saat mendengarkan berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. Nah, yang kelima yaitu namimah. Menurut bahasa, namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba. Adapun yang dimaksud dengan namimah menurut istilah adalah menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi, baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan ataupun orang yang mendengarkan agar terjadi permusuhan. Cara menyampaikan sesuatu itu biasanya dengan ucapan ataupun perkataan, tetapi ada kalanya dengan tulisan, isyarat, atau dengan sindiran. Nah, upaya menghindari laku namimah ini yang pertama, bagi orang yang mendengar atau menerima kabar, jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut. Yang kedua, berusaha untuk menghentikan pembicaraannya karena hal itu termasuk kemungkaran. Cara mencegahnya dapat melalui lisan, tulisan, maupun dalam bentuk yang lain. Yang ketiga, jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong. Yang keempat, apabila ada berita yang meragukan dari seseorang, sebaiknya selidiki terlebih dahulu dalam penjelasan tentang kelima akhlak tercela dan juga upaya kita untuk menghindari kelima akhlak tercela tersebut.
Sampai sini, apakah Ananda ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Baik, Kanaya, silakan. Apa sih, Bu, dampak negatif dari sifat hasad bagi diri dalam kehidupan sehari-hari? Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Baik, Ibu akan jelaskan apa dampak negatif dari sifat hasad bagi diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menimbulkan perasaan tidak senang. Yang kedua, merusak amal kebaikan dan menjadi orang yang muflis atau rugi di akhirat. Yang ketiga yaitu memiliki banyak waktu dan sedikit teman. Yang keempat yaitu menyita waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Jadi itu dan dampak dari sifat hasad bagi diri sendiri. Apakah Ananda ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah, Ananda kerjakan soal pilihan ganda dan esai yang ada di buku paket. Iya, Bu. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.